Fabian juga. Jadi kayak ada banyak strategi lah yang sudah mereka amankan. Dan kalau nggak salah ya, Ada siapa lagi tadi? Fabian, Ada Fabian, Susu Gajah. Susu Gajah. Udah. Satunya nggak tahu ya gimana ya satunya ya. Kenapa? Satunya siapa nih maksudnya? Siapa? Kamu nggak tahu, Nevin? Satunya. Satunya yang mana? Itu loh. Yang mana? Yang itu. Saya takut nih kalau udah yang itu. Yang itu. Mungkin lagi restream sekarang kayaknya. Lagi yang itu restream. pokoknya. Aku yang tahu. ketinggalan katanya. Oh, aku tahu kalau lagi restream. Nggak tahu aku ketinggalan atau nggak diajak. Antara dua itulah ya. Antara dua itulah pokoknya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dari segi band pick-nya ya, sekarang Vitality bakal ada di blue side mereka. Yang sebenarnya kalau kita ngomongin dari Vitality nggak jauh beda lah untuk mereka, tapi dari pemilihannya ini bisa jadi keuntungan buat TLG. Karena mungkin gini sih, tadi kita sempat lihat ya kalau misalkan TLG ini jarang untuk nge-ban Link di second pick. Jadi kalaupun memang mereka akan nge-ban ke arah Hayabusa dan juga Link, kayaknya mereka harus mempertimbangkan Roger juga boleh sih, karena lagi-lagi Roger kayaknya masih menjadi power pick untuk sampai hari ini loh, setelah patch terbaru muncul. Iya ya, udah lama banget belum tergeser untuk posisi dari seorang Roger. Angela sudah di-ban, cuman aku nggak ngeliat Assassin, Prof. Ini kalau misalnya di game sebelumnya kan Link, Haya, Angela. Ini Angelanya doang nih yang udah muncul. Berarti Link, Haya punya potensial kebuka. Sumpah ya Nevin ya, kalau TLG nanti ternyata ngelepasin, di sini ban Haya misalkan. Terus ternyata Vitality ambil Link, mereka ambil Roger. Wah ini sih berarti apa? Secara draft ya, secara out game dari coachnya, region dari China ini sangat menarik sekali. Berarti mereka udah banyak banget belajar dari region-region yang mungkin ada di Southeast Asia. Jadi itu mungkin akan meningkatkan bagaimana tahun depan atau beberapa event-event internasional lainnya. Ben Roger, jadi mereka adu Link dan Hayabusa. Dan kita tahu sendiri bahwa Link sangat powerful di tangan dari Vival. Jadi kayaknya mereka akan secure untuk Linknya di first pick. Iya, cuma aku setuju sih tadi kata Prof juga, drafting mereka tuh ready banget sebenarnya buat TLG ya. Dari berarti total udah 3 game dan sekarang Linknya muncul, sayangnya Roger yang mereka tutup. Berarti mereka udah ready nih untuk tuker. Entah itu dengan Goldennya dulu atau mereka akan langsung menjawab dengan adanya Assassin. Tapi kayaknya kalau mau Assassin juga nggak perlu terburu-buru sih buat sekarang. Sisi XP mungkin yang sudah mulai terbatas opsinya buat sekarang. Terizla dan Valentina. Terizla Valentina oke. Tapi kalau emang mereka punya pick yang lebih solid, misalkan mereka mau ambil Luoi dan juga Terizla, kayaknya lebih oke sih. Jadi nanti Hayabusanya baru di pick yang ketiga. Karena kan kalau misalkan udah ada Link, kayaknya Hayabusa nggak mungkin langsung diambil gitu kan. Iya, nggak mungkin di awal di tim yang bersamaan gitu. Jadi mereka ambil Idit dulu ternyata. Dan Vexana, hero power. Vexana ya. Ya ada efek tadi juga sih sebenarnya kalau kita ngomongin dari Vexana sendiri. Efek sisinya oke, dia punya pasif juga bisa clear cepat. Cuman memang nggak ada escape skills yang dia miliki. Minimal untuk Idit. Ya ini sebenarnya tadi udah sempat kita bahas juga. Dia posisinya kalau kita urutin ya sama Terizla, dia memang tepat ada di bawah Terizla. Tapi dengan flexibility yang lebih oke, dia bisa ada di roam, bisa ada di sisi XP. Ya kita tahu dia bisa mode marksman. Waduh. Kalau ngomongin soal Terizla, emang lebih stabil aja sih untuk langsung jamin ke belakang. Dan damage reduction-nya ini loh yang sebenarnya bikin Terizla strong banget untuk di patch yang sekarang. Dikatanya hero-hero damage di jungler, apalagi mungkin marksman yang dibawakan. Kalau damage nanggung di early game kan Terizla bisa ngebalikin. Sehingga dengan build apapun, termasuk juga dengan kayak tadi Dominance Ice dan juga Queen Swings, atau mungkin mau langsung ke War Axe terus tiba-tiba langsung ke menuju Queen Swings juga oke. Kayak menurutku banyak banget yang bisa dibawa nama Terizla di sini, dan tentu akan sangat nyaman sekali bagi teman-teman dari Vitality untuk membuka team fight-nya ketika Terizlanya ready dengan Flicker. Nah, itu dia ya, inisiasi kejutan Terizla, penalty zone Flicker yang harus diwaspadai juga. Dan TLG mid lane udah ada edit yang masih cukup fleksibel. Dan ini akan menjadi, Ruby ternyata. Aku kira bakal jungle-nya dulu, tapi enggak. Mereka mau biarin itu jadi tanda tanya ya di fase yang kedua. Tanda tanya atau malah ini akan memicu adanya pick terhadap tank jungle yang sudah lama hilang. Tank jungle? Akai? Akai paling bisa imbangin Link kalau adu retri. Tapi kalau farming speed, Link tetap paling power sih. Mungkin Alpha aku lebih suka sebenarnya. Boleh sih. Fighter, lagi-lagi lebih stabil kan. Dan kalau ngomongin soal tim Vitality, apalagi ketika mereka sudah melakukan ban terhadap Valentina, ya udah mereka ada kemungkinan ambil Grok, Tigreal,
Atlas. Nah itu tuh baru tuh bakal powerful banget. Itu powerful banget Nevin. Dan jatuhnya ya kalau misalkan emang dari kanan TLG-nya nggak ready dengan hero-hero Purify, dimakanlah sudah sama Link gitu loh. Ya selama nggak ada Valentina ya, untungnya udah bebas nih dari Valentina. Makanya kan mereka tuh kayak ada komposisi yang dimana nantinya mereka ingin menciptakan combo momentum yang maksain musuhnya untuk bawain Purify. Tapi kalau musuhnya bawa Purify, kalau TLG bawa Purify, Link udah tinggal datang serang swing, iya. keras gitu semua. Gak ada escape lagi ya soalnya. Iya. Mungkin teman-teman kayak pada bingung itu suara apa bang? Itu suara Deviant Sword sama Tempest of Blade 4 pedang. Itu ya. Kalau nanti di suara in game berubah berarti ya itu kesalahan suara aja sih. Kalau suara saya lah. Oji udah dapat emot, Bang Kabe nanti dapatnya suara dang. Apa aja deh saya mah. Saya mengikut aja. Saya lebih nungguin kan stiker untuk ini bencana udah keluar. Iya. Aku mungkin lebih nungguin stiker kayak Hoki Bude. Hoki Bude. Kali aja. Itu menarik sih. Tinggal pakai suara siapa aja ya, tinggal pilih. Iya, tinggal siapa aja. Padahal semuanya ngomong gitu. Atau dari suara budenya sendiri. Oh iya, Hoki Bude. Nah, sekarang kita masih akan lebih jauh lagi nih untuk masuk ke dalam fase picknya setelah udah ada Grok. Wah, di band. Dan Harit juga ditutup. Tapi kalau misalkan Ben Harit di sini jatuhnya buat teman-teman dari TLG apakah akan ngerespon dengan hero baru lagi nih? Karena kebetulan dari tadi kita udah ngeliat nih hero-hero powernya dari TLG untuk di gold lane, sehingga muncul untuk hero ketiga mereka akhirnya. Dan kalau misalkan langsung ke arah marksman berarti mereka simpan untuk jungle-nya. Mereka masih bisa bawain Alpha, mereka masih bisa bawain Bane. Atau kalau misalkan emang lagi-lagi ya mau yang early-nya cukup powerful, ya ada Akai Basya juga masih open. Akai Basya ya. Untuk Basya sendiri ya mungkin rotasinya juga akan lebih unggul ya kalau kita ngomongin dari tank jungle. 5 menit awal menurutku masih unggul sih. Namun Kari dari Sekir terlebih dahulu dari sisi gold lane-nya. Kari. Berarti kalau udah Kari kayak gini sih jatuhnya hero single target ya. Kayaknya TLG akan membiarkan editnya yang dijadikan roamer. Karena Ruby-nya kalau jadi XP dia lebih punya damage. Cuma kalau ternyata nanti editnya yang di XP lane, berarti jatuhnya editnya emang ditugaskan untuk ngedeliver damage ketika ketemu sama Cloud. Jadi dia bakal menerima physical damage yang ada true damage-nya. Sementara edit dia power banget dengan adanya magical damage. Sementara itu untuk sekarang dari Vitality yang harus berpikir jernih juga untuk mengambil hero momentum. Tapi harus diingat juga bahwa memang lini belakangnya itu rata-rata Purify. Kari bisa bawa Purify, Vexana bisa bawa Purify. Jadi kayaknya perlu ada beberapa pertimbangan dari draft pick-nya. Kalau mau pick off, Kaja masih open. Tapi Tigreal, dia kan. Dan Sask. Oke. Tuh kan, Cini ini udah yang hero-nya paling random dan paling variatif. Itu ada di sini. Tapi lagi-lagi, kalau misalkan ada Vexana punya Eternal Guard, ya udah kita adu aja. Oh iya, kita adu Summoners ketemu Summoners, apalagi Karinya udah muncul. Jadi nggak mungkin kan ada Melissa di sini sebagai pure counter Summoners. Last pick-nya harusnya adalah hero-hero tipikal yang bisa escape sih. Kalau misalkan hero nggak bisa escape, kayaknya ya ini bakal dimakan terus sama Tigreal dan juga Zask. Alpha kayaknya bukan opsional yang bagus. Jadi menurutku mungkin bisa kembali kepada Julian aja sih yang paling aman. Oh Julian ya? Ya Julian masih open soalnya kan. Dan Juliannya kan masih punya Enhanced Sword. Di seenggaknya dia masih punya efek imun kalau misalkan nanti dia bakal diserang sama Spawn. Ya dan jawabannya untuk pilihan hero terakhir ada Julian. Sesuai dengan apa yang dikatakan Prof Gabe. Jadi satu-satunya opsi terakhir juga ya. Karena bakal berat kalau misalnya mereka bawa typical fighter dan juga melee. Dan secara draft gimana Prof? Secara draft ya mungkin bisa dibilang kayak Vitality lebih ready untuk teamfight besar aja. Dan dengan pick Zask ini tuh kayak jadi jawaban atas hero-hero Summoners yang nantinya bakal bikin teman-teman dari TLG dapetin vision secara gratis. Jadi mereka juga punya vision gratis. Sama-sama punya Summoners. Bakal jadi menarik kalau gitu, kita bakal segera melihat ini dia game kedua antara Vitality versus TLG bersama Ranger Master juga Lim Kacel. Thank you so much, Nevin, Profesor KB. Kembali lagi bersama Ranger Master juga partner saya, Lim Kacel. Oke, ini dia Bandar Udang dari Jakarta. Luar biasa, kita sampai di Riyadh. Kamu bukan Bandar Udang? Bukan. Saya adalah pendukung Vitality di game kedua biar 2-0. Saya pendukung dua tim Indonesia dari sejak lahir. Oh, sejak lahir? Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke dalam lane of down untuk pembuktian apakah akan satu sama, apakah Tito Legends Gaming membalikan keadaan atau Team Vitality Perfect Wills. 2-0 kah? Satu sama kah? Semua ada di tangan dari player-player Vitality yang sedang berjuang sekarang. Zax yang muncul.
Semenjak saya di Riyadh dari kemarin ya, dari MSC kemarin. Oh, kamu lihat pas MSC kemarin? Kan kamu juga kan, tapi saya bermain kan sama kamu juga main Mobile Legends ya. Saya mulai mengenal lah hero Zax. Iya, memang enak banget Zax untuk di MENA ini ya. Iya kan, Ya, tapi ternyata bukan cuma di MENA, bahkan dari Indonesia pun bawakan Zax. Ya mungkin itu dia atau bukan pas dia scrim di MENA. Bisa We jadi. never know. Iya. Karena kita nggak punya data scrim yang valid. Dan bahkan yang tadi sempat dibicarakan oleh Nevin, dengan adanya hero yang variatif ini benar-benar menjadi salah satu titik mahal untuk tim Vitality. Karena strategi yang akan sulit didapatkan dari data tim Vitality dan bahkan Chell di depan sana Purify Gaming, kalau dia nggak pakai dan dia nggak menggunakan Purify itu, kondisinya akan berbeda. Early game, kita lihat emang agak cukup struggle dan sulit. That's why mereka butuh sosok Edit dan mereka butuh sosok Zax dan juga butuh sosok Teris lah. Makanya, tapi jangan lupa ya, linknya Vival ini lepas nih. Masalahnya kita tahu lah, Link hero yang berbahaya banget di kompetitif scene, yang sering banget di ban, jarang banget lepas lah. Tiba-tiba sekarang lepas dan didapetin sama di tangan yang memang pilot Link gitu kan dari Vival. Makanya kita akan lihat nanti nih seganas apakah Linknya. Karena memang kalau ngomongin Link sekarang dia into banget sih sama patch terbaru ini. Assassin yang memang high mobility juga, bisa menangin lane jauh. Tapi beda kali ini Linknya Vival, dia mau turtle Ji, dia nggak mirror. Dia nggak mirror, karena itu dia. Dia butuh untuk early game ada di saat samping teman-teman. Dan Vival sebenarnya ini agak cukup sulit kalau dia berada di dalam kondisi take over. Karena dia akan gambling dengan Purple atau Kara Turtle. Tapi di depan sana, para pasukan dari tim Vital Legends Gaming, mereka harus kehilangan power Turtle. The power retribution-nya gagal. Vival dalam kondisi yang rugi. Kalau tidak berhasil mendapatkan point kill ini akan sangat rugi. Dan Vival harus bunuh karena pelanggan point kill. Walaupun dia tertumbangkan dengan kondisi tanpa ada Purple buff. Tapi satu-satunya yang bisa dibalas atas kerugian yang cukup mahal adalah 2 point kill. Cuma cukup sampai di situ. Kalau lebih lagi point kill yang didapatkan, gue nggak bisa bilang ini worth it, Lim. Tapi kalau di awal jelas sih, ini tadi ada sedikit miss ya, karena turtle-nya kena reset, J. Nah, Yes, kita akan betul. lihat dari STC replay juga, turtle-nya ke reset dan ada darah dari turtle yang naik, retribution-nya Vival udah keluar. Ya, Itu yang untung membuat akhirnya aja. nggak bisa. Untungnya dia dapat kill ini. Kalau nggak, wah, kasusnya berbeda sih. Tapi Julian bisa snowball nih, Ji. Dia punya dapetin turtle, dia dapetin point kill-nya juga. Dia bisa snowball lah jelas dari Chokes ini. Aku setuju. Dia mungkin ya kalau konsepnya sama, karena dari tim Vitality kembali menggunakan Terisla, nanti di menit 5 Terislanya udah join. Lane jauhnya langsung dikasih ke arah Vival. Dalam kondisi bisa snowball Chokesnya, apalagi sekarang udah terlihat sangat jelas berbanding satu level, aku setuju. Tapi ini dia, dari mid to the late game, yang akan berat tuh malah Julian sebenarnya, Lim. Nanti kalau untuk head to head dengan adanya Link. Iya. Dan kondisi sekarang, gimana early-nya mereka, itu nggak apa-apa, nggak langsung ngerabas, nggak bisa bermain di early menit 10, 12, nggak masalah. Karena memang komposisi draftnya mereka harus seperti ini. Dan tidak Legends, yang aku lebih takutkan adalah dia lebih kuat juga, Lim, di mid to the late game. Dia punya Kari, dia punya Vexana. Yang aku takutkan adalah instant pick off karena Chell-nya ini. Karena Chell Purify memang ada, tapi kalau misalnya terlalu banyak sisi yang keluar dan Chell nggak punya hal itu lagi, berat. Sedangkan dia adalah salah satu penggendong handal di late game-nya. Makanya sebenarnya kalau ngomongin kurang damage late game ini kuat banget sih. Ada Cini juga kan dengan ya kita tahu Netmark spawn-nya itu sakit banget loh. Zax itu yang sakit selain ya dari damage Netmark spawn-nya ya. Tapi itu damage dari lasernya itu tuh yang harus diperhatikan tuh. Apalagi kalau dia tumbang ya. Iya. Skill kedua lah kalau kalian bingung ya. Skill kedua dari Zax itu yang sakit. Jadi dalam momen kayak gini pun, ini dia kena skill 2 itu bisa kena stun. Tapi lihat Vivian akan coba untuk meng-counter di sana depan Power of Retribution. Gagal kembali Vival. Mereka harus berdekar belakang. Terjadi the blasting duet lari keluarga oleh seorang Chell. 2 poin kill akan coba dibalaskan bersama dengan triple point kill dan didapatkan Vival. Tapi nampaknya harus berbagi poin dengan Cini. But it's okay, no problem. Turtle di tangan musuh, tapi nyawa di tangan tim Vitality. Ini dia Vivian dengan implosion yang begitu gemilang. Lihat saat tarikan implosion yang connect langsung ke arah 3 target, bisa langsung di follow up dengan sangat baik. Ada Chell di sana dan udah ada Vival juga yang ready. Ya walaupun memang sih tetap ya nggak bisa dapetin keuntungan yang banyak banget karena turtle-nya tetap diambil tadi sama Chokes. Ya, takeover yang sangat luar biasa kita menyaksikan. Perpasukan dari tim TLG ini benar-benar harus di-respect dari retribution-nya sih. Mengerikan juga nih si Chokes ya. Karena di saat ini kondisi Chokes dengan 2 turtle, dia jadi kerugiannya nggak terlalu jauh, Lim. Iya. Dia bikin goldnya jadi mepet kan.
Tapi kalau dari segi experience bahkan mereka harusnya lebih unggul, Ji. Ya kita tahu sharing experience Turtle itu kan lebih gede lah. Dan gue masih menunggu sebenarnya rotasi apa yang akan dilakukan sama teman-teman dari Vitality. Mengandalkan Vivian dulu kah? Jadi nunggu benar-benar ada flickernya dulu baru jalan. Karena kalau misalkan sama seperti game yang tadi, Fumiko kan langsung join ya. Betul. Ini enggak, karena ya kita lihat ya Vivalnya masih belum pegang lane jauh sampai di menit ke-6. Oke. Tapi ingat di game sebelum ini juga pun sama yang di tangan dari TLG dan juga dari Homegrown atau bisa dibilang Gaming Gladiator. Dan kalau kondisi di saat ini memang di game pertama kita punya power one-sided. Tapi game kedua kita belum bisa menyaksikan hal tersebut. Vivian gagal untuk ditarik dengan onward yang dimiliki dari Kanzaki. Tapi dengan adanya informasi 4 pemain di arah bottom lane, Vival berani untuk lakuin rotasi ke arah top lane. Ya, ini udah mulai dikasih ya sama Vival juga. Sebenarnya kalau ya dia muncul masih aman sih, Ji. Kayak ini not untuk menit segini kayaknya nggak terlalu gimana-gimana. Nih grupnya mereka nggak bakal cepet itu. Karena mereka masih punya tugas untuk clear mid-nya. Dan belum lagi itemnya masih pada belum jadi kan. Jadi clear mid-nya agak lumayan lama. Tapi ya udah ada Fumiko dan juga Vivian ditarik. One last chance kali ini untuk mendapatkan Turtle sebelum perfect Turtle di tangan dari Tidal Legends Gaming. TLG mampukah berhasil melakukan takeover dari Bloodshot? What the penalty from Fumiko? Oh my god. What pecah bro yang berhasil mendapatkan 2 point kill. Dapatkan blasting from Chell. Memporak-porandakan tim Tidal Legends Gaming. Implosion 6 poin. Sini tahu di depan sana ada Chokes. Dapatkan di depan sana para pasukan dari tim Tidal Legends. Mereka tidak dikasih pulang. Vivian is coming. Tapi dengan tidak adanya damage, mampukah mereka berhasil mendapatkan Chokes? One last hit dan Chokes. Oke. Where are you going? Nowhere to run. Itu dia 4 member yang akhirnya tumbang Tidal Legends Gaming. Mereka berusaha untuk mendapatkan perfect turtle-nya namun gagal. Eksekusi yang begitu manis dan juga inisiasi dari Vivian kembali hadir. Dia dapetin lagi banyak target dan dengan follow up yang pas. Hampir saja wipe out tadi. Vival versus everybody. Mampukah dia berhasil mendapatkan purple, tapi nampaknya resiko 90 berbanding 10 dia lepaskan. Iya. Sebenarnya bisa sih dapat, tapi dia harus buang tempat soft blade dan retribution sih. 90-10 nggak? Iya. Kalau dia berhasil kabur ya, kalau enggak oke. Kalau enggak ya udah, dia buang semuanya. Buang untuk semua dapetin purple dan hilang juga purple-nya. Tumbang juga. Iya. Tapi untuk gold, kita bisa lihat tiba-tiba 4.000 gold nih yang dipegang sama teman-teman Vitality. Padahal awalnya mereka nggak dapat 2 turtle loh. Itu yang benar-benar ajaib dari oke. Tapi memang Fumi ini berani untuk ngebuka badan. Dari pertama ini dia berani banget dan dia bahkan kalau misalnya tadi kalkulasi buat nanya kenapa dan what are you doing Fumi, kayak menurut aku dia mau coba zoning out untuk orange bang. Dia predict move gitu tadi. Dia predict musuhnya akan maju memang. Jadi ya kadang predict move ada yang bagus ada yang enggak gitu kan. Itu awal mula keluar ini Ji Arlot. Ya. Nah, itu predict move. Tapi masalahnya Sapu jagat. Iya, tapi ada War X juga nih ya. War X Ruby dengan War X-nya. Ini pastinya lebih enak. Entah kenapa untuk TLG, Tidal Legends Gaming, gue sukanya Ruby-nya tuh di tangan Kanzaki loh. Tadi lu lihat nggak sih Bagus. di game pertama banyak momennya kan tarik flickernya itu ada loh. Dibandingkan dia pakai Fataling dengan Atlasnya, Iya. itu agak kurang worth it ya. Dan B-nya juga, ketika B-nya pakai Arlot, gue lebih lihat banyak aksinya Ji. Karena dia punya sustain di depan sana. Dan Itu kalau ngelihat ada Vivian yang berani banget untuk ngebuka badan, ya mungkin tidak bisa dipungkiri kalau Tidal Legends Gaming TLG kali ini juga untuk maju ke depan. Pertama, mereka terlalu banyak source skill untuk dapetin Vivian. Lord udah pasti didapetin. Council Gaming untuk nge-invite kayaknya nggak terlalu worth it nggak sih untuk tim TLG? Iya. Dia kayaknya emang mau sekalian ngebuka zona aja sih jadi bagian atasnya. Biar mereka tuh nggak dikandangin, ya nggak diem aja di dalam base mereka sendiri. Mereka bisa secure dari rumputnya. Masalahnya sekarang ada 2 Priva yang harus di-bait dulu nih oleh teman-teman dari tim Vitality. Paling gampang sebenarnya kalau memang mau bait Priva ya dari sini mau nggak mau gitu. Oi, Blossom out of nowhere, Chokes! Gagal untuk melakukan enhance sword. Nowhere to run untuk Chokes untuk kedua kalinya. Dia tumbang di South Lord menuju ke arah base mereka. Tidak bisa dipungkiri. Vival, one power situation menuju ke arah Yinhai. Kalinas menuju ke arah belakang, ke arah stand by position. Tapi Chell tidak akan meninggalkan itu saja. Damage bars membuat Pei harus tumbang hilang. Gak ada badan. Karena ada Kanzaki pun tidak punya item yang cukup mumpuni untuk bisa bertahan di depan sana. Ya, pasif dari base turret sudah mulai pecah. Kali ini Lordnya pun masih berdiri tegak di bagian top lane. Kesalahan move tadi dari Chokes yang akan menjadi senjata yang berbahaya banget untuk mereka sendiri. Tapi top lane
Oke, tapi nampaknya Aman. pasukan dari Tidal Legends Gaming kali ini mereka benar-benar mengerikan. Mereka berada di ujung tanduk dengan kekalahan Vivian. 2-0 depan Vivian di flanknya. Oh my god! Berhasil mendapatkan double kill. Dapat soal plan juga backline. Free hit dari seorang Chell. Membuat modalkan tim Tidal Legends Gaming. Dapatkan 4 orang hilang. Ini bencana. Tim Vitality berhasil mendapatkan 2 game tanpa balas. Hampir 11 menit, hanya dengan 10 menit saja 2-0 mampu diamankan. Tim Vitality kali ini mengamuk. Perfect gameplay di game kedua membuktikan kalau mereka memanglah sangat-sangat kuat dan mereka adalah kandidat yang benar-benar kuat. Sang juara bertahan